Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, puji syukur semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya karena dengan segala nikmat tatimus sholihat, maka sempurnalah segala kebaikan yang ada pada diri kita. Para tullabul ilmi kelas 5 rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fiqih ibadah. Sebelumnya kita telah membahas tentang zakat. Kita telah membahas tentang zakat. Tayyib, sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua, halaman 5, yaitu zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang sholat Idul Fitri, seperti beras. Nah, ingat kata kunci bahwasanya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Di setiap daerah, setiap negara yang memiliki makanan pokok atau apa saja menjadi makanan pokoknya, maka itulah yang dia keluarkan zakatnya. Kalau di daerah tertentu makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya adalah beras. Kalau di daerah tertentu makanan pokoknya adalah jagung, maka dia keluarkan jagung. Kalau makanan pokoknya di suatu daerah adalah ubi, maka dia keluarkan ubi. Intinya di sini, apa yang menjadi makanan pokok, maka itulah yang dijadikan zakatnya. Tidak boleh selain daripada itu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Nah, memang di sini ada silang pendapat, ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Namun pendapat yang paling kuat, yang paling benar, yang harus diikuti adalah berzakat menggunakan makanan pokok. Adapun yang mengatakan harus dengan uang juga boleh, ini pendapat sebagian kecil ulama, tapi pendapat ini tidak bisa diterima. Kenapa? Apa alasannya? Sebab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukannya dan menganjurkan daripada zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Beliau zakat fitrahnya pakai makanan pokok dan beliau menganjurkannya juga pakai makanan pokok. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW menggunakan uang, dan tidak pernah juga Nabi SAW menganjurkan pakai uang ya sebagai ganti daripada makanan pokok. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang benar dalam hal ini adalah berzakat fitrah menggunakan makanan pokok. Ya, tidak bisa dengan selain itu. Zakat fitrah ini disebut dengan zakatun nafsi. Zakat fitrah disebut dengan zakatun nafsi atau zakat jiwa. Kenapa dikatakan zakat jiwa? Karena ini berkaitan dengan jiwa seseorang. Ya, dikatakan zakatun nafsi atau zakat jiwa karena ini berkaitan dengan jiwa seseorang. Naam. Kemudian zakat fitrah berdasarkan hukumnya. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, ya, wajib bagi setiap orang muslim.
Kalau disebut dengan fardu ain itu setiap orangnya. Ya, bukan orang-orang tertentu, setiap orang, bahkan orang miskin pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi dengan catatan orang memiliki persediaan makanan pokok untuk hari raya. Ya, dia memiliki makanan yang lebih yang dia persiapkan untuk hari raya. Ini orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kalau seandainya ya orang tidak memiliki makanan, ya kecuali cukup untuk hari raya saja, maka dia tidak wajib. Makanya misalnya dia hanya punya persediaan beras 1 kilo. 1 kilo untuk suami, istri, dan 1 orang anak misalnya. Dan beras 1 kilo ini cukup untuk masak pagi, masak siang, dan masak malam 1 kilo. Ya. Jadi 1 kilo ini cukup untuk dia dan keluarganya di hari raya saja. Maka orang ini tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Nah, kalau orang memiliki kelebihan makanan, misalnya persediaan makanan untuk hari raya ini sudah ada. Kalau ada kelebihan, maka kelebihan itulah dia keluarkan zakatnya. Ya, maka kelebihan itulah yang dia keluarkan zakatnya. Setiap orang yang muslim dan balik bertanggung jawab mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Dan setiap orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Adapun zakat fitrah bagi bayi dan anak-anak ditanggung oleh orang tua mereka. Ya, bahkan bayi kecil pun yang baru lahir itu ada zakat fitrahnya, harus dikeluarkan oleh harus dikeluarkan oleh bapak mereka atau ibu mereka. Seorang bapak mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Seorang bapak mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Bahkan boleh juga dia mengeluarkan zakat fitrah untuk pembantunya. Bahkan apabila ada bayi di dalam perut atau masih berupa janin, itu juga harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi benar-benar zakat fitrah ini merata kepada semua orang. Ya. Tapi kalau anak itu dia sudah balik, dia punya pendapatan sendiri, maka silakan dia keluarkan sendiri zakat fitrah. Andai kan dia belum mampu, ya, dia sudah balik karena umur balik itu kan memasuki SD kelas 6 itu sudah balik. SMP ya, apalagi ya SMA ini sudah balik. Kalau mereka punya kemampuan silakan mereka zakat fitrah. Tetapi kalau mereka belum punya kemampuan maka orang tua mereka lah yang menanggungnya. Ya, ini dari sisi hukum mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian waktu zakat fitrah. Kapan mulai dikeluarkan zakat fitrah? Perhatikan, waktu zakat fitrah yang tepat dan pas adalah ketika hari raya Idul Fitri. Ya, ba'da salat subuh sebelum orang pergi ke lapangan. Ini waktu yang tepat untuk dikeluarkan zakat. Jadi ketika orang ba'da salat subuh kemudian takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian orang-orang berangkat menuju ke lapangan. Maka pada saat itulah kita cari orang-orang yang berhak atau mustahik zakat. Kalau bisa kita sendiri yang cari, kita sendiri menyerahkan zakat itu. Kalau dia mau serahkan ke badan amil zakat, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya kita sendiri yang berjalan, yang mencari mustahik, berhak menerima zakat. Orang miskin, kita yang berjalan mencari siapa aja yang miskin, kita yang bagikan. Ini lebih bagus. Ya. Ini waktu yang pas untuk mengeluarkan zakat, yaitu di hari raya sebelum sholat. Nah, andai kan orang mengeluarkan zakat sedangkan orang sudah sholat, maka itu bukan lagi zakat fitrah, itu namanya sedekah. Itu namanya sedekah, bukan namanya zakat fitrah. Ya. Atau misalnya Khalid mengeluarkan zakat fitrah, orang
sudah sholat. Ini bukan lagi zakat fitrah. Ya, ini namanya sedekah saja. Ya. Atau andaikan dia mengeluarkan zakat fitrah sehari, 2 hari sebelum Idul Fitri, ini boleh-boleh saja. Ingat, sehari, 2 hari, 3 hari saja. Jangan terlampau jauh. Jangan seminggu, 2 minggu sebelum Idul Fitri dia sudah keluarkan zakat. Ya, tidak ada faedahnya. Ya. Apa tujuan mengeluarkan zakat di hari raya Idul Fitri sebelum sholat, atau orang mengeluarkan zakat fitrah sehari sebelum atau 2 hari sebelum Idul Fitri? Apa faedahnya? Faedahnya supaya orang-orang miskin itu mereka juga bisa menikmati hari raya Idul Fitri dengan adanya makanan. Ya, bayangkan saja hari raya Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan. Hari raya Idul Fitri itu artinya hari makan. Orang kembali makan. Ya, bagaimana bisa dinamakan hari raya Idul Fitri sementara ada orang miskin kelaparan, tidak ada yang dimakan? Nah, ini tujuannya orang mengeluarkan zakat fitrah itu pada hari raya Idul Fitri, tapi sebelum sholat, atau sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, supaya mereka benar-benar merasakan manfaat atau faedah daripada Idul Fitri, yaitu hari makan. Jangan sampai di hari makan mereka kelaparan. Ya. Jadi ketika kita melakukan zakat fitrah, jangan sampai terlalu jauh dari waktu sholat Idul Fitri. Seminggu, 2 minggu sebelum sholat Idul Fitri sudah keluarkan zakat. Ini tidak benar. Ini salah. Jadi boleh sehari, 2 hari sebelum sholat. Lebih bagusnya ketika sehari, 2 hari sebelum Idul Fitri itu boleh. Lebih bagusnya ketika waktu Idul Fitri sebelum sholat. Nah, kemudian apa syarat wajib zakat fitrah? Seseorang dikenakan wajib zakat fitrah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, dia harus muslim. Nah, ini syarat semua amal soleh. Ketika dia berzakat, ketika dia haji, bersedekah, atau ketika dia mewakafkan hartanya, atau ketika dia membangun masjid, baru diterima amalnya kalau dia muslim. Ya. Kalau ada orang kafir yang membangun masjid, atau ada orang kafir yang berzakat, tetap saja dia masuk neraka. Yang namanya orang kafir. Maka syarat utama orang yang beramal itu harus muslim dulu, baru benar dan diterima amalnya itu. Banyak sekarang ini orang-orang Cina menyumbangkan banyak harta untuk pembangunan masjid. Masjid di sini Asmaul Husna yang besar itu bantuan orang Cina juga itu luar biasa. Masjid itu besar, setiap hari dipakai sholat, amal jari yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, apakah amal jari itu mengalir kepada orang Cina itu yang kafir itu? Ya tidak diterima amalnya, dan Allah sudah pastikan orang kafir itu masuk neraka. Jadi syarat pertama itu harus muslim dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ia masih hidup sewaktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ia masih hidup, ya, sewaktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Artinya apa? Kalau dia itu meninggal ketika matahari sudah terbenam, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada kewajiban bagi dia. Kalau orang itu masih hidup sebelum terbenamnya matahari, ya, di akhir Ramadan, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga, ia mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya, baik pada malam hari raya maupun pada siangnya. Ya, seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Ya, pastikan dia memiliki stok makanan untuknya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Jangan dia paksakan keluarkan zakat sekian kilo atau sekian liter, sementara ia tidak ada sisa makanan untuk dirinya dan keluarganya. Kalau
makanan itu cukup untuk diri dan keluarganya malam dan siangnya untuk Idul Fitri, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ini berkaitan dengan syarat wajib zakat. Ya, Ustaz ulangi lagi, dia harus muslim. Kedua, ia masih hidup sewaktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. 3, mempunyai kelebihan makanan pokok di hari Idul Fitri. Berapakah ukuran zakat fitrah? Zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang adalah 1 sok. Ya, harus dia keluarkan zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu ukuran pada zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu kan tidak ada liter, dia pakai sok. Ya, apa itu 1 sok? 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud. Ya, ukuran 4 mud. Ya, kalau 1 mudnya itu 1 telapak tangan orang dewasa. Ini 1 mud. Ya. Jadi kalau 4 mud sama dengan 4 telapak tangan orang dewasa. Ya. Jadi di zaman dulu tuh pakai istilahnya pakai sok, ya. 1 sok itu sama dengan 4 telapak tangan orang dewasa. Ya. 4 mud. Ya, atau 4 telapak tangan orang dewasa. Dan 4 mud ini yaitu sekitar 3,1 liter. Ya. 4 mud sama dengan 3,1 liter. Ini kalau ukuran liter. Tapi kalau dikilokan sama dengan 2,5 kilo. 2,5 kilo ini kalau dikilokan dari makanan pokok. Ya. Ustaz ulangi lagi. Ya, zakat yang dikeluarkan itu ukurannya 1 sok. Ya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya. 4 mud itu sekitar 3,1 liter. Ini ukuran liter. Kalau ukuran kilo sama dengan 2,5 kilo dari makanan pokok. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah menggantikan makanan pokok dengan uang sebagai zakat. Ya, di zaman Nabi ada uang, tapi tidak pernah seumur hidup Nabi SAW berzakat dengan menggunakan uang. Ya. Tapi ada ulama yang membolehkan apabila pada saat kondisi tertentu. Nah, ini diperbolehkan. Ya. Misalnya orang yang miskin itu lagi sakit parah. Dan membutuhkan pengobatan di rumah sakit. Nah, orang yang sakit itu yang dibutuhkan apa? Ya, beras atau biaya untuk pengobatan. Ya, jelas yang paling penting bagi mereka adalah biaya untuk pengobatan. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya, ulama membolehkan. Ya, karena kondisi. Kalau ada orang miskin yang sedang sakit, ya jatuh sakit, ya silakan kita kasihkan zakat ke dia berupa uang. Ini dalam kondisi seperti ini. Ya, dalam kondisi seperti itu. Adapun selain daripada itu, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Bahwasanya hukum asal mengeluarkan zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok, bukan selain daripada itu. Ya. Dalam sebuah hadis menyebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah tujuannya untuk mensucikan orang yang puasa, membersihkan orang yang puasa. Itu tujuannya zakat fitrah. Dari apa? Dari perbuatan yang sia-sia, dari tutur kata yang keji. Ya. Jadi keburukan, perbuatan yang sia-sia, omongan-omongan yang jorok, yang tidak pantas, yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, maka ini dapat dibersihkan oleh zakat fitrah. Makanya zakat fitrah juga itu disebut dengan zakatun nafsi, zakat jiwa, karena berkaitan dengan jiwa. Orang mengeluarkan zakat fitrah maka bersihlah jiwanya. Ya, bersihlah segala dosa dan kesia-siaan yang pernah ia lakukan selama bulan puasa. Wa tu'matan lil masakin, dan zakat fitrah itu juga untuk makanan bagi orang-orang miskin. Jadi catatan penting di sini untuk makanan orang-orang miskin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan zakat fitrah itu harus berupa makanan. Ya, zakatul fitrah tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu adalah makanan untuk orang-orang miskin. Bukan uang belanja, bukan, tapi makanan. Ya, dikecualikan karena kondisi tadi. Ya. Kemudian berikutnya mustahik zakat fitrah. Mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya. Mustahik artinya orang berhak menerima zakat. Mustahik zakat fitrah adalah para fakir miskin. Ya, orang-orang fakir miskin. Ini para mustahik, ya, mereka yang berhak untuk menerimanya. Kalau orang yang tidak miskin, maka tidak boleh dia menerima zakat. Ya, sebab zakat fitrah itu merupakan kotoran manusia. Ya, kotoran manusia yang harus dibersihkan dari manusia dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Apa hikmah zakat fitrah? Hikmahnya, Allah SWT mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Yaitu bisa mensucikan mereka dari kata-kata yang keji, dari jiwa yang kotor, perbuatan yang sia-sia selama mereka menjalankan puasa. Maka dengan zakat ini sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai alat untuk penyempurna puasa yang mereka lakukan. Sehingga jiwa mereka benar-benar menjadi suci. Dan juga tujuan yang lainnya atau hikmah yang lainnya adalah membahagiakan orang-orang yang miskin. Nah, jadi ada dua muamalah atau ibadah yang dilakukan orang yang berzakat. Yang pertama, dia mengeluarkan zakat sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah, ya, sekaligus mensucikan jiwanya. Yang kedua adalah dia melakukan hubungan sosial yang baik kepada sesama manusia. Dengan membagi-bagi makanan kepada sesama manusia, maka terjalinlah hubungan harmonis antara sesama manusia. Karena berbagi-bagi, memberikan makanan itu akan mempererat hubungan kasih antara sesama manusia. Makanya sangat dianjurkan kita sendiri yang memberikan zakat fitrah itu. Ya, biar si fulan lihat, oh, si fulan telah memberikan saya zakat fitrah. Jadi orang yang menerima zakat fitrah itu merasa senang, merasa suka, merasa cinta kepada kita. Ini kalau kita sendiri yang langsung memberikan, makanya ulama mengatakan lebih afdol kalau kita sendiri yang langsung membagikan zakat itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tahadu tahabu. Hendaklah engkau memberi, maka engkau akan dicintai. Memberilah, maka engkau akan dicintai. Ya, jadi pahala yang didapatkan dari zakat fitrah itu sekaligus mensucikan jiwanya, dan ini akan mempererat hubungan baik secara sosial, ya, di kalangan masyarakat. Nah, ini hikmah besar bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Di antara hikmah yang lainnya, biar tidak ada orang yang meminta-minta. Ya, tidak boleh meminta-minta. Ya. Di hari raya Idul Fitri ini banyak sekali orang yang minta-minta. Ini karena kekurangan makanan. Dan rupanya meminta-minta ini dijadikan tradisi.
Ya orang pergi ya hari raya Idul Fitri itu meminta-minta, ya minta uang, minta makanan dan lain sebagainya. Ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ya, Islam sudah mensyariatkan adanya zakat fitrah supaya tidak ada yang meminta-minta. Dan Allah mengharamkan meminta-minta. Ya, ini hikmah adanya zakat fitrah. Ya. Nah, demikian pembahasan Ustadz tentang zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Ya, Ustadz ringkas lagi dari pembahasan Ustadz tadi. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Sudah. Kemudian hukum zakat fitrah. Ya. Kemudian waktu zakat fitrah. Kemudian syarat zakat fitrah. Kemudian ukuran zakat fitrah. Kemudian mustahik zakat fitrah. Kemudian hikmah zakat fitrah. Ya. Ini ada 7 pembahasan. 7 pembahasan tentang zakat fitrah. Demikian, semoga bermanfaat. Aku liqul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.